Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara-saudara, karena kenal maka sayang, demikianlah sering kita ucapkan untuk menekankan betapa pentingnya mengenal seseorang. Seseorang itu dapat kita kenal dari nama, wajah, suara, dan tanda-tanda pengenal lainnya, yang dapat kita ketahui melalui melihat, mendengar, berjumpa, atau berteman dengannya. Tapi bukan hanya manusia, Allah pun sangat perlu kita kenal. Pengenalan yang benar kepada Allah akan melahirkan iman yang benar, dan iman yang benar akan melahirkan cinta kasih dan pengharapan yang benar. Allah bisa kita kenal melalui namanya, melalui perbuatan tangannya yang dilihat oleh mata kita, melalui suaranya, yaitu firman-Nya yang kita dengar dengan telinga. Tetapi yang terutama ialah mengenal Tuhan melalui hati, seperti yang diinginkan dari umat-Nya bangsa Israel. Karena apa? Karena hati merupakan inti hidup beriman kepada Tuhan. Faktanya, justru bangsa Israel seringkali mengatakan taat kepada Tuhan dengan mulut, tapi hatinya berpaling dari Tuhan dan terpikat kepada dewa atau berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Berulang kali Nabi Tuhan termasuk Nabi Yeremia memperingatkan mereka, tetapi hati bangsa itu telah bebal. Itu sebabnya Tuhan menghukum bangsa itu dan ditawan oleh bangsa-bangsa penjajah seperti Asyur dan Babel. Namun begitu Tuhan tetap sayang kepada umat-Nya. Tuhan tidak hanya tahu menghukum, tapi juga menjanjikan keselamatan, di mana Tuhan akan memulihkan hubungannya kembali kepada bangsa Israel dengan cara memberi umat itu hati yang baru melalui proses pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin terdapat kemurnian dan kebulatan hati beriman kepada Tuhan. Ketika kita tidak memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, maka kita telah membiarkan ilah dan hal-hal lain menyusup ke dalam hati kita. Dan itu berarti kita telah menduakan Tuhan, dan hidup kita ini dikuasai oleh ilah atau dewa-dewa yang lain. Tuhan tidak mau dirinya diduakan. Tuhan menginginkan hati kita seutuhnya, bukan hanya sebagian saja. Dan ini hanya bisa terjadi melalui pertobatan dengan segenap hati. Artinya, hati kita sungguh-sungguh bertaut kepada Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Hati yang demikianlah yang Tuhan berikan kepada umat-Nya, sehingga kita mengenal bahwa Dialah Tuhan, tetapi tidak lagi hanya di otak, di dalam kepala, yang bisa dihafal lalu dilupakan, atau di telinga yang bisa didengar, tetapi kemudian menjadi tuli di tengah kebisingan dunia, melainkan mengenal Tuhan di dalam hati, sehingga kita mengimaninya dengan setia, mengasihi dengan sungguh, serta bertekad untuk selalu menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan melakukan kehendak-Nya. Jika kita telah mengenal Tuhan dengan hati yang demikian, maka Tuhan pun akan membaharui hubungannya dengan umat-Nya. Tidak lagi akan dibiarkan menjadi milik atau budak bangsa-bangsa penjajah, melainkan seperti dalam firman-Nya, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Hubungan kepemilikan yang timbal balik dan menyatu, saudara. Menjadi umat Tuhan itu berarti dikhususkan menjadi milik Tuhan yang kudus. Ini adalah status istimewa dan tentunya memiliki hak-hak dan berkat-berkat khusus pula. Bahkan menjadi ahli-ahli waris dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Lalu kemudian perkataan aku akan menjadi Allah mereka. Itu berarti Tuhan membiarkan dirinya menjadi milik umat yang percaya kepadanya. Dia akan menerima sembah dan pujian kita. Dia akan mendengarkan doa-doa kita dan dia akan menjawabnya. Dia akan sedia mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan kita adalah Allah yang berlimpah kebaikan. Dialah Tuhan yang setia, benar, dan bijaksana. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Dan dia melakukan segalanya itu demi kebaikan kita. Karena itu Sobat Kairos, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita.
Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Salam.